Saint Petersburg adalah kota Rusia yang dikenal sebagai kota seni. Siapa sangka, ternyata di kota yang terletak pada wilayah Eropa Rusia ini terdapat pusat pendidikan Kristen Ortodoks yang menghasilkan para imam, uskup, dan bahkan patriark gereja Ortodoks Rusia. Pada tahun 1721, Uskup Agung Novgorod Feodosianovsky, seturut perintah Tsar Rusia, membangun sekolah Slavonik untuk anak-anak para pelayan dan para yatim di Biara Alexander Nevsky. Di sekolah ini, para siswa diajar membaca menulis Slavonik. Selain itu juga aritmatika, tata bahasa, tafsir 10 hukum Taurat, doa Bapa Kami, dan ucapan berbahagia. Pada tahun 1726, Tsaritsa Ekaterina pertama merintahkan sekolah Slavonik ini berganti nama menjadi Seminari Slavonik Yunani Latin. Jika sebelumnya sekolah Slavonik hanya mengajarkan hal-hal dasar untuk pendidikan anak, setelah berganti nama menjadi seminari, maka institusi pendidikan ini mulai mengajarkan pendidikan teologi untuk calon rohaniwan. Pada tahun 1797, Biara Alexander Nevsky naik tingkat menjadi Lavra, yaitu biara besar yang merupakan pusat kehidupan monastik di kota-kota penting, seperti Yerusalem, Kiev, Moskow, dan lain-lain. Begitu juga Seminari Alexander Nevsky naik tingkat menjadi Akademi Teologi. Jika seminari hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan calon rohaniwan, akademi bukan hanya sekedar ini, tapi juga pusat intelektual teologi dan filsafat. Pada tahun 1808, Tsar Alexander pertama membuat reformasi pendidikan teologi. Lalu setahun setelahnya, Akademi Teologi Alexander Nevsky dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkatan yang tertinggi adalah akademi, lalu tingkatan yang menengah seminari, dan tingkatan yang paling dasar adalah sekolah atau Ujilitsa. Pada tahun 1809, Akademi Teologi ini mulai berdiri sendiri dan berpindah keluar area biara. Setelahnya, institusi pendidikan ini dikenal sebagai Akademi Teologi Saint Petersburg. Tidak hanya sebagai rahim yang membesarkan para calon rohaniwan, Akademi Teologi Saint Petersburg juga berperan aktif dalam perkembangan kekristenan di Rusia. Pada awal abad ke-19, para dosen dan mahasiswa akademi ini turut dalam penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani ke bahasa Rusia. Banyak karya Santo Yohanes Chrysostomos dan Yohanes Damaskinos juga diterjemahkan oleh kampus ini. Pada tahun 1840-an, Akademi Teologi Saint Petersburg menerima banyak mahasiswa dari luar negeri, seperti Yunani, Rumania, Bulgaria, Serbia, dan lain-lain. Beberapa di antara orang asing yang pernah menempuh pendidikan di akademi ini adalah Santo Justin Popovic dan Santo Nikola Serbia Velimirovic. Setelah revolusi komunis tahun 1918, Akademi Teologi Saint Petersburg resmi ditutup. Sempat ada usaha untuk menyatukan Akademi Teologi dengan Universitas Petrograd, namun sayangnya hal ini tidak berhasil. Pada masa ini, gereja Ortodoks Rusia merasakan masalah yang sangat mengerikan. Gereja-gereja dirobohkan, terutama umat Kristen disiksa dan dieksekusi karena imannya akan Kristus. Pada tahun 1945, diadakan kursus teologi di bangunan Akademi Teologi sebelumnya. Pada tahun 1946, resmi dibangun Akademi Teologi Leningrad berdasarkan keputusan Sinode Kudus yang dipimpin Patriark Alexei pertama. Leningrad adalah nama kota Saint Petersburg pada masa Uni Soviet. Seiring perkembangannya zaman, kondisi Akademi Teologi Leningrad menjadi makin baik.